ada bukan? Minta bantuan. Ini Pak, ini dicoba. Ini jendela ya Bu Ella. Oh nggih. Klik tanda panah jendela. Nah, iya itu udah bisa. Ini berarti Sudah bisa, Bu. Udah muncul kok. Yang itu yang dua Bu. Yang diklik itu yang duanya. yang klik yang mana Pak? Ini yang ada. Udah ini sudah kelihatan. Kelihatan Keluar lagi. Sebentar Pak. Kelihatan keluar lagi. Jendela kan? Sini. Ini minimalis ini yang ini. Udah kelihatan Bu. Sudah kelihatan Bu. Sudah Bu. Sudah kelihatan. Ya, di teman-teman dia kelihatan. Yang memang nggak ada Bu. Ya? Iya memang nggak kelihatan. Nggih. Oh gitu. Iya. Nggih. Dari tadi temen-temennya jadi nggak kelihatan gitu Pak. Nggih. Apa Bu? Nggih nggak apa-apa, Bu. Iya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Sehat semua Bu Guru. Alhamdulillah sehat. Kita diberi oleh Allah nikmat berupa sehat ya, sehingga kita jangan lupa untuk bersyukur. Tanda bersyukur diantaranya dengan mengucapkan apa ya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pinter semuanya. Nah, anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha, sebelum ke materi, ibu mau lihat dulu, cek kerapian dulu nih. Ayo duduk yang manis semuanya. Iya, Bu Guru. Nggih. Cek setelah duduk yang rapi, yang manis, kemudian cek bajunya ya, sepertinya ada yang masih dikeluarkan. Gerak apa ya Mas? Tolong di. Iya itu yang laki-laki, Bu. Iya Nggak itu muat, kan. Bu. Oh nggak muat. Kakinya juga pada ya. Tinggi. Ya, tinggi. Ya dirapikan ya. Sudah rapi Kancingnya- semuanya nih. Kasihnya pakai peniti, Bu. Oh, iya. Pakai peniti. Hati-hati ketusuk ya Mas. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ibu semuanya, sebelum kita ke materi, ibu mau tanya tadi yang berangkat duluan siapa ya? Yang datang paling gasik? Yang paling Rumah ini. Mas Ahmad Rumaini. Iya itu yang paling cepat. Iya rumahnya dekat Bu Guru. Monggo Mas Ahmad Rumaini berdoa dulu. Ah, iya, betul. Ya. Siap. Ya, kita mulai berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sepertinya pada lemes ya, sudah pada capek apa? Lapar, Bu. Lapar ya. Ini sudah jam terakhir ya. Jadinya capek nih. Nah, biar tidak capek, ayo kita
Se. Ma. Ah. Ngat. Semangat. Luar biasa anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sudah semangat semuanya. Mudah-mudahan dengan tumbuhnya semangat ilmu nanti yang akan yang akan kita pelajari nanti bisa masuk, bisa menjadi kita bisa bertambah ilmunya untuk hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita bertemu di pertemuan pertama di kelas 5. Setelah kalian naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5, kemudian materi yang pertama otomatis kita membahas tentang materi Al-Quran. Nah, untuk KD-nya ya, KD yang dibahas ini mengenai makna Quran surat At-Tin ya, kemudian kompetensi pengetahuannya yaitu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil, menulis kalimat dalam At-Tin dengan benar, kemudian menunjukkan hafalan. Nah, harapannya setelah kita berdiskusi, menggali informasi beserta semuanya, nah kalian nanti mampu membaca Al-Quran surat At-Tin dengan tartil dan penuh percaya diri. Kemudian setelah berdiskusi, kalian menggali informasi, peserta didik mampu mengemukakan hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran surat At-Tin dengan benar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya setelah berdiskusi dan menggali informasi, kita semua mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat At-Tin. Nah, itu untuk materi dan tujuannya di anak-anak. Semoga nanti kalian mampu mencapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ibu semalam sudah mengelompokkan di grup WA. Dilihat atau tidak, Nggih, grupnya? Dilihat. Oh, dilihat. Ada yang belum, Nggih? Sudah, Bu Guru. Sudah, iya. Nggih, ini kan hadir semua ya. Nah, untuk kelompok, berarti yang kelompok pertama Mas Ahmad, Mas Subi dengan Mbak Laila ya. Kemudian Nggih. untuk kelompok kedua Mas Sulaiman, Mas Mustafa dengan Bu Nur. Yang terakhir Mas Nurul, Mbak Siti dengan Mas Suharjo. Ini ini untuk kelompok yang ketiga. Silahkan sekarang kalian duduk berkelompok mas dengan masing-masing kelompoknya, nggih. Iya, Bu. Sudah berkelompok duduknya? Sudah, Bu. Sudah. Nggih, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk materi yang pertama yaitu materi Al-Quran. Al-Quran tidak semuanya kita bahas, tidak akan cukup kalau semuanya. Nah, yang kita bahas di pertemuan pertama ini adalah Al-Quran surat At-Tin. Pada hafal belum surat At-Tin? Agak-agak hafal, Bu. Agak-agak hafal. Nggih. Dikit, ya. Hafal, Bu Guru. Hafal. Coba Mas Nurul bacakan ya, Mas. Guru. Ini monggo Mas Nurul dibacakan dulu. Oh iya siap, Guru. Saya semangat 5, Bu Guru. Iya. Ini ya sudah dengar Ya. semuanya ini. Rojim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Iya. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman bi
ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Dan guru. Sadaqallahul adzim. Iya, pinter banget. Tepuk tangan untuk Mas Nurul gini. Ya, untuk selanjutnya anak-anak ibu semuanya, ini materi Al-Qur'an. Nah, untuk Al-Qur'an sendiri ada yang tahu tidak ya penjelasan Al-Qur'an itu apa ya? Belum hafal. Al-Qur'an itu kitab suci umat siapa ya? Umat Islam. Islam. Guru. Umat Islam. Umat Islam. Kalau Al-Qur'an itu yang apa namanya yang firman Allah atau perkataan Nabi Muhammad ya? Firman Allah. Firman Allah, guru. Berarti Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Qur'an firman Allah diturunkan ini sebagai mukjizat untuk Nabi siapa ya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad, guru. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Al-Qur'an itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan melalui perantaraan malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir, berangsur-angsur, tidak sekaligus tetapi sesuai dengan kejadian saat itu. Kemudian bagi yang membacanya maka mendapatkan nilai pahala. Nah, silakan kalian lihat buku-buku paket, ada bacaan orang Islam yang membaca Al-Qur'an tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Ada anak-anak lihat buku paketnya? Ada, guru. Ada, gini. Ya. Oh, ada yang tidak bawa buku paket? Ada, Bu. Ada. Oh iya. Ikut kan itu sudah berkelompok nih. Sekarang dilihat ya dengan teman semajanya yang berkelompok dengan teman sekelompoknya. Nah, ini Al-Qur'an ini tergolong orang yang membaca Al-Qur'an yang tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Alasannya, di antara alasannya karena Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar dan juga teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, Al-Qur'an inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga kiamat nanti. Jadi rasulnya sudah tidak ada pun Al-Qur'an tetap ada, terjaga lewat lisan-lisannya orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Anak-anak ibu semuanya yang soleh dan solehah, Al-Qur'an tadi merupakan mukjizat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah menurunkan kitab hanya Al-Qur'an atau tidak ya? Ya, Bu. Ya, hanya Al-Qur'an atau tidak? Ada kitab-kitab Tidak, lain? Bu. Ada lagi, Bu. Ada. Apa ya? Mbak Nur Adia sepertinya apa ya? Ada kitab Injil. Ada kitab Injil. Itu diturunkan kepada siapa ya? Mbak Nur Adia? Nabi Kitab Isa, guru. Injil, Nabi Isa, Bu. Kalau Nabi Musa mendapatkan kitab apa ya, Mas Suharjo? Kitab Taurat, guru. Ini kitab Taurat, pinter. Satu lagi kitab apa ya? Zabur. Ya, Zabur. Zabur, guru. Zabur. Zabur diturunkan kepada siapa ya? Nabi Daud. Daud, Bu. Berarti kalian masih ingat materi-materi sebelum yang sebelumnya. Ini tentang nama-nama kitab yang Allah turunkan. Anak-anak ibu semuanya, untuk materi kita ini yang pertama itu atau sub pokok bahasan ini adalah membaca dan juga menghafalkan Al-Qur'an surat At-Tin. Nah, tadi Mas Nurul
pinter, sudah hafal. Tolong yang lainnya yang belum hafal, hafalkan gih. Minggu besok ibu nilai ya. Atau kalau enggak malu bertemu dengan ibu atau waktunya tidak cukup, silahkan kalian kirimkan video hafalannya lewat grup WA yang sudah ada ya. Nah, ini untuk membaca dan menghafal Al-Quran surat At-Tin, silakan cermati juz amma-nya, atau kemarin semalam ibu nyuruh kalian membawa HP satu kelompok satu. Ada yang bawa kan semuanya setiap kelompok HP-nya? Bawa Bu Guru. Oh, Bu Guru, bawa Bu Guru. Bawa. Ini Bu Guru ya, bawa. Tidak dipakai untuk mainan kan? Ya. Bu. Nah, ini silakan kalian buka di Murotal surat At-Tin ya. Kemudian nanti kalian dengarkan dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, ketika membaca surat At-Tin ini harus dibaca dengan tartil. Nah, tartil itu sendiri apa? Ini tartil itu adalah membaca sesuai dengan kata, tanda, dan juga barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Berarti kalau membacanya cepat-cepat seperti dikejar-kejar, itu berarti belum dikatakan tartil. Yang tartil sesuai dengan kata, tanda barisnya sesuai, kemudian dibacanya pun dengan suara yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Ibu harapkan ketika kalian tadarus, jangan asal cepat, jangan asal banyak bacaannya, tapi yang paling penting adalah harus dibaca dengan tartil. Nah, itu bagi yang sudah bisa langsung. Bagi yang belum bisa membaca, bagaimana? Nah, kalian kan sudah berkelompok. Silakan nanti kelompok kalian baca satu-satu. Temennya dengarkan, ya. Ada yang belum lancar atau tidak? Kalau ada yang belum lancar, berarti silahkan kalian belajar ke temennya yang sudah lancar. Ibu yakin setiap kelompok, karena ibu sudah tahu Ya dari kebitane kelas dewek kan masalah toksit. Aku yang tega baca banget. Al-Qur'annya. Ya Allah. Nah, setelah itu namun anak-anak semuanya Miki bunyi sampai wis WA, kayak akhirnya wis balik ditangkep riwet dan yang jam semenit urung dijemput ya bu, yang kepikiran. ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan terlebih Ditane dahulu. mas, tolongnya Yang lagi pertama, komplain, yang itu jam 5 harus ujian karo jam membaca 7. ta'awudz dan juga basmalah. Kenapa basmalah disebutkan di sini? Karena basmalah dalam surat At-Tin tidak termasuk ayat yang pertama. Jadi ta'awudz dan basmalah itu berbeda. Ta'awudz dan basmalah tidak termasuk ke ayat yang surat At-Tin. Sehingga langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca ta'awudz dan juga basmalah. Langkah yang kedua, apa yang harus kalian lakukan? Perhatikan tanda bacanya atau harokatnya. Harokat fathah, kasroh, doma, sukun, dan juga tasdid. Ini sudah kalian pelajari dari mulai kelas 1, itu sudah dipelajari. Ibu yakin kalian sudah tahu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, bacalah dari sebelah kanan. Nah, ini pun sudah tahu ya. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Nah, ini kaitannya dengan salah satunya dengan hukum bacaan alif lam samsiyah atau alif lam komariah. Alif lam. Nah, yang tidak dibaca berarti ini alif lam samsiyah. Contohnya dalam kata watini, ada alif lam ini tidak berbaris atau tidak berharokat, maka alif lamnya tidak
di WA-nya. Nah, ketika melafalkan atau ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quran termasuk surat Al-Fatihah. Nah, itu ini penggal-penggal boleh tidak bacanya? Boleh. Misalkan tidak langsung watini wazaitun, tidak langsung seperti itu, tapi watini dulu boleh. Kemudian wazaitun ini untuk memudahkan kalian bagi yang belum bisa membaca. Ini ada di buku paket, tinggal kalian praktekkan. Nah, untuk yang kedua, di samping membaca ini ada materi penerapan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat At-Tin. Ya, ini diantaranya yang akan kita bahas ada 3 hukum bacaan. Yang pertama hukum bacaan alif lam, yang kedua hukum bacaan mad tabi'i dan termasuk di dalamnya mad arif disukun nggih. Kemudian yang ketiga hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ini semua sudah kalian pelajari di kelas-kelas dunia. Silahkan diingat-ingat kembali. Nah, tadi kan Ibu sudah mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Silakan untuk Mas Ahmad, Mas Subi, Mbak Lela, ini silakan cari hukum bacaan alif lam atau yang terdapat dalam surat At-Tin. Kemudian yang kedua, hukum bacaan mad tabi'i dan mad arid lisukun. Ini untuk kelompok yang kedua. Dan untuk kelompok yang ketiga, silahkan mencari hukum bacaan nun mati dan tanwin yang ada dalam surat At-Tin. Nurul, Mas Nurul, Mbak Septi dan juga Mas Suharjo silahkan dicari. Nah itu ya. Iya, Bu Guru. Ini hukum bacaan alif. Saya kelompok berapa Bu Guru ya? Mas Nurul ya. Mas Nurul kelompok 3. Mbak Sep, Mas yang kelompok 3 Mas Nurul, Ya, kelompok berapa, Mas Septi dengan Mas Suharjo. Ya, Ibu. Oh iya. Bu, coba pulang dulu Bu, izin Bu. Amin. Nah, Ibu yang Ibu ingatkan kembali. Berarti kalian tidak buka WA dari Ibu ya semalam. Nah, ini untuk kelompok 1 Mas Ahmad, Mas Fubi dengan Mbak Lela. Untuk kelompok kedua Mas Sulaiman, Mas Mustafa dan juga Mas Mbak Nur Ahdia. Kemudian untuk kelompok yaitu Mas Nurul, Mas Nurul, Mbak Septi, kemudian Mas Suharjo. Ini ya, ini ada Ibu cuma mengingatkan sedikit ya, karena ini materi sudah cuma penerapan aja. Ibu ingatkan hukum bacaan alif lam ada 2, ada alif lam samsiah, ada alif lam komariah. Kemudian untuk mad ya, untuk hukum bacaan mad ada mad tabi'i atau mad asli dan juga ada mad fard. Yang kita ambil di sini hanya mad arid disukun. Yang sudah itu hanya mad arid disukun. Kemudian untuk hukum sukun dan tanwin Bidhar Halbi, Bidron, Bidrat dan juga Bifa. Ini ada yang mau ditanyakan dari materi yang ini, dari tugas yang Ibu berikan atau dari yang tadi? Sudah paham semuanya, Nggih? Nggih, insyaallah paham. Paham Bu. Nggih. Nah, ternyata ini waktunya sudah mulai habis ya. Sebentar lagi kalian selesai. Ini kan jam terakhir. Berarti buat PR ya Bu Guru? Ya, buat PR aja, Nggih. Nggih, Oh Bu. iya, siap. Ini buat PR. Alhamdulillah udah asik. Ini buat PR minggu besok tapi harus sudah dikumpulkan. Nah, kalau untuk video hafalan surat At-Tinnya dikumpulkan secepatnya. Nanti malam ya Bu Guru. Iya, boleh. Ya, nanti ke rumah Bu Guru, nanti malam saya Bu Guru. Oh, ke rumah boleh. Iya. Ya.
mau ngejajan. Ya, dengan senang hati ini. Nah, itu ya. Nah, untuk tugasnya itu, kemudian untuk hafalan, tolong secepatnya. Nggih. Nah, alhamdulillah jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini ya, ada dua macam yang harus kalian lakukan atau yang kalian pahami. Yang pertama itu tata cara membaca Al-Quran. Tadi langkah-langkahnya sudah disebutkan. Kemudian yang kedua penerapan dari hukum bacaan nun sukun dan hukum bacaan yang ada dalam Quran surah Al-Fatih. Sudah jelas semuanya, Nggih? Nggih, insyaallah jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Capek ya? Sampai, Bu. Sudah ngantuk, Nggih? Sudah, Bu. Nggih, untuk yang terakhir ya. Ini. Nah, untuk minggu besok ya, Ibu ingatkan untuk minggu besok di samping kalian harus mengerjakan PR, untuk minggu besoknya kalian akan mempelajari makna dari Al-Quran surat Yasin. Tolong dipelajari di rumah, Nggih. Nggih, Bu. Siap, Bu. Ya, mungkin hanya itu saja. Monggo tadi untuk sekarang ketua kelasnya saja, Mbak Ella, tolong Nggih. dipimpin untuk doa akhir ya, Mbak. Oh, Ini kan nggih. perakhiran nih, Nggih. bel akhir, jadi silahkan pimpin berdoa. Nggih, Bu. Ya. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Kepada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, hati-hati di jalan ya anak-anak semuanya. Nggih, Bu. Salim, Bu Guru. Ya, Salim, Bu Guru, salim dulu, salim. salim Ya. semuanya. Biar sambil cium Ya. tangan Ibu Guru. Asik. Kumis itu kumis.